mulai dengan aku Nida Sofia. Jadinya gak bakalan apa ya, lega gitu ya, karena emang di sini aku tadi udah beres-beres dulu biar enakan bikin videonya. Terus aku mau sedikit gulung dan sebelum ambil take video. Yang pertama harus dipakai adalah benar lip balm. Apa? Detailnya terus karena aku pengen banget pakai galur, deketin aja deh. Ini aku pakai terus karena ini warnanya warna bibir, aku mau ombre sama Dazomi. Ini aku pakai shade yang RO2 ya. Dan ini tuh menurut aku kegelapan ya. Jadi warnanya tuh kayak gelap, jadi kayak gak kelihatan kan, karena emang kayak ini tuh warna bibir banget. Dan ya apa, kita pakai sampai habis, mungkin salah pakai setnya. Terus aku harus pakai dulu maskara, dan ini yang aku pakai maskara dari aku tuh gak bisa oke lah, daripada pakai ininya Ramel Top. Aku tuh gak bisa pakai makeup. Ya lah, makasih. Oke, ini dulu aja deh. Oke, lah kayak gini aja ya. Oke, aduh matanya kayak ada kelilitnya gitu. Oke, hai. Nama aku Nida. Di sini aku pengen ngasih buku yang pernah aku baca, dan aku juga di sini sharing tentang pendapat aku secara pribadi. Oke, aku di sini mau bukunya ini. Judulnya Menjadi Dewasa Tanpa Tahu Apa-apa. Ini bukan mengajarkan aku sebenarnya. Jadi buku Menjadi Dewasa Tanpa Tahu Apa-apa itu adalah kayak kita tuh, siapa di sini yang kayak ngerasa gitu, kayak ngerasa gak dewasa, ngerasa kayak hidup itu kayak gini-gini aja gitu. Emang hidup ini kayak gak ada yang ada gimana ya, menjadi dewasa tanpa tahu apa-apa. Kita tuh ngerasa gimana ya, aku bingung nyeritainnya. Menjadi dewasa tanpa tahu apa-apa di buku ini menjelaskan aku tentang kayak kita tuh bakal dewasa, dan kita itu bakal ngerasa kayak udah gak apa-apa, it's okay, no problem, because I'm nothing hard as you already and remember we talk. Karena menjadi dewasa tanpa tahu apa-apa pun, kita akan tetap menjadi tua.
dan kita itu sering yang namanya itu kayak variable dan it's really like me and worth doing. Kita tuh ngerasa kayak hidup itu gak monoton ya, kayak hidup tuh kayak gini-gini aja, padahal kita tuh udah kayak really is really for it like not it, kayak mana ya gitu kan. Tapi kayak ya udah gak apa-apa. Looking a bit for gue dari tadi ngomong gak jelas. Emang kayak gue tuh pengen bikin video tapi gak tahu pengen bikin video apa kan, terus pengen bikin kayak buku ini nih, aku mau cerita buku ini aku udah baca terus aku pengen ini pun enggak juga, jadi aku pengen rekomendasi aja karena aku tuh lagi mencari bukannya, emang aku tuh hobi baca buku dan I really don't know I'm so ready there and this is kenapa ada rasa yang kayak aku galau lagi jelah galau. Cara menjadi dewasa tanpa tahu apa-apa, terus suka menangis setiap hari. Kita tuh ngerasa bakal terluka, kita ngerasa kayak hidup itu kayak sedih, kita tuh kayak gimana ya, ngalamin di fase itu kayaknya kalau balik lagi ke belakang terbaik gitu ya, ke masa-masa umur sampai kan sekarang aku udah masuk ke masuk kepala 2 ya umur aku, jadi aku udah 21 tahun dan di sini aku ngerasa kayak ya biasa aja, tapi ngerasa kalau ditanya tua karena di umur 21 tahun ini aku tuh memutuskan kayak aku kok hidupnya kayak gini aja, aku tuh sering ngebandingin aku sama orang lain, padahal ritme kehidupan kita tuh berbeda-beda, ya gak apa-apa lah gitu kan. Dan gue ngerasa pribadi gue sendiri gimana ya udah kita jalanin apapun yang terjadi kita rasakan, which is, dan yang paling penting kita tuh tahu emang pada akhirnya kita bakal meninggal, tapi bagaimana cara kita hidup itu adalah pilihan kita sendiri gitu. Gue sudah ada di titik dimana kayak gak memaksakan, kalau misalkan gue terluka dengan hal yang gue inginkan, which is I don't, itu kayak itu hak kita juga untuk sedih dan ya normal aja gitu, kayak kita sedih, kita kayak terluka, it's normal. I know, kayak kita ngerasa kecewa dengan kayak keadaan, dengan kayak, tapi seiring berjalannya waktu menurut aku sendiri pribadi, hal-hal yang dulunya tuh aku tuh nih ngerasa dulu aku gak punya uang 1.000 aja, dan pada waktu itu aku gak punya kerjaan, which is kayak gue nganggur, gak ngapa-ngapain dan gak punya duit, sedangkan ini hidup harus terus berjalan. Dan itu titik dimana kayak gue kebingungan sendiri dan kayak gue mau ngapain gitu ya, kayak gak tahu gitu sebenarnya, kayak kehidupan ini kayak gak ada jalannya, gak ada petunjuk, cuma kita ya cari aja sendiri gitu mau gimana. Dan disitulah gue kayak ngerasa ya gak apa-apa, tahu rasa sendirian, gue mengenal rasa sendirian. Dulu gue orangnya yang gak, aku tergantungan banget sama orang-orang, dan aku tuh selalu yang namanya tuh kayak apapun yang gue lakuin itu harus bersama seseorang, sama temen lah, entah sama siapa ada orangnya pada intinya, kayak itu gak bisa sendirian gitu. Dan pas di sana gue ngerasa kayak lah, kenapa gue harus terus menunggu orang buat ngelakuin hal yang gue mau. Misalkan kan gue sukanya ngebaca tapi gak ada temen yang suka membaca, masa gue harus tunggu teman ada bacanya? Ya gak usah, gak apa-apa, kita baca aja. Di sana kita bakal menemukan orang-orang yang kayak suka membaca. Jadi kita tuh mana ya, waktu aku seperti aku sekarang kalau, dan tahu gak dulu memang sangat kayak boring gitu, kayak duduk di kamar sendirian, which is ngapain gitu. Hal yang gue sering lakuin kalau di kamar, satu adalah nulis, membaca, nonton drama, dan ya gitu. Gue makan itu kayak di kamar gitu ya. Kalau ditanya faedahnya apa, namanya juga hobi kan gitu kan, nggak ada. Aku tuh hobi aku ada 3. Satu jalan kaki pagi, yang kedua membaca, yang ketiga itu nulis.
dan cara aku ngebagi hobi ketiga itu dalam hidup aku. Dan secara finansial aku harus secara finansial juga harus mikirin kan, kita harus kerja harus ini itu, tapi aku tuh pengen ada waktu buat diri aku sendiri. Oke gitu, aku selalu nyempetin di saat itu kayak gak ngerasa sendirian saat hidup itu kayak wah itu titik dimana aku ngerasa sebenarnya kayak hidup kita tuh ya gimana ya, seseorang itu akan saling berganti datang dan pergi ke dalam kehidupan kita, tapi kita tetaplah kita. Dan sama seperti orang-orang, kita tetaplah kita, diri kita ya. Bayangin aja nih, aku tuh punya teman pas SMP dekat banget, tapi pas aku masuk SMA aku gak terlalu dekat karena aku punya orang baru lagi gitu. Pas SMA aku punya nih kayak gitulah berjalannya waktu, hidup aku tuh kayak aku gak yang segimana apapun yang gue tuh gak ngerasa ya yaudah gue jalanin tapi gue punya tujuan aja. Dari situ memang kalau ditanya arahnya kemana aku masih bingung. Di umur segini, umur 21 tahun ini aku ngerasa kayak aku mau apa ya, mau gimana nih, masa kayak gini-gini aja gitu kan. Tapi udah kayak aku udah berusaha untuk terus hidup setiap harinya. Aku terus berusaha buat kayak oke, hari ini aku pengen aku harus semangat nih, kayak aku harus ini kayak nyemangatin diri kita sendiri gitu, kayak sini lah Ivy really itu membuat aku kayak ya udah ada juga di mana hari kayak nggak mau ngapa-ngapain yes which is. Dan tau gak, di umur segini, di umur 21 tahun ini aku ngerasa kayak I'm just reward now. Dan yang paling enggaknya adalah aku tuh 2000 nanti 2000 maju kan sekarang 2026 itu aku tuh insyaallah udah bisa beli kuota. Jadi kemarin-kemarin dan tahun 2025 tuh baru bisa beli kuota itu 7 giga, harganya di 20 ribu. Dan itu gak sering banget, gak tiap bulan juga, karena ya aku harus memanage uang juga, keuangan aku, memanage waktu banyak banget. Tapi gue belajar dari sana bahwa semuanya gak sesuai yang kita rencanakan. Jadi kita tuh punya planning, tapi kadang planning kita tuh kayak gagal juga. Ya ini yang namanya dewasa kali ya. Terus kita juga harus mikirin masa depan, ya kita mau dibawa kemana nih arah hidup kita gitu kan. Sebenarnya kayak kita orangnya pasti bakal kayak masih kebingungan. Gue yakin nih kalian yang nonton juga masih bingung, dan gue masih bingung sampai sekarang pun gue selalu kebingungan karena ya kayak kita punya keinginan tapi dunia punya kenyataan dimana gue harus kayak realistis lah gitu. Tapi gue gak mau ngelangin mimpi gue atau keinginan gue gitu kan. Dan di sana kalau misalkan itu membuat diri gue sakit, gue harus berani ngelepasin itu. Gue harus berani kayak ya udah gak apa-apa, kita jalannya aja. Di saat itu gue pernah masih ingat, jadi waktu itu gue pengen banget kuliah. Tapi cara untuk gue kuliah kan gak mungkin kalau dana pribadi atau mandiri, berarti gue harus cari beasiswa. Dan emang dibalik itu gue tuh gak anak yang gak pintar, berarti gue harus mati-matian belajar lah gitu. Tapi gue kayak gue harus juga realistis bahwa gue tuh harus dapetin duit buat biaya kehidupan gitu kan. Terus ada waktu kurun 4 tahun dari gue lulus gitu kan, 2022, 23, 24, 25 dan 23, 24, 25, 26. Jadi tahun depan itu terakhir aku, misalkan kalau gagal pun gue harus nge-planning rencana B lagi. Dan waktu itu gue masih kebingungan, gue tuh mau yang namanya tuh keluar di negerian, kayak pengen gratis lah gitu kan. Tapi aku tetap kayak pengen studi, kayak aku tuh suka bukan kayak belajar itu kayak ngerasa I have kayak semakin kita belajar kita semakin kayak nggak ngerasa punya apa-apa gitu. Jadi pas waktu itu gue memutuskan kayak gimana nih kalau misalkan gue nge-planning lagi, kalau gagal gimana, berarti gue harus ambil break gitu kan. Gue harus gimana nih gitu. Ya tentu itu ada takutnya juga, tapi gak apa-apa kan, kita udah mulai. Gagal itu berarti kita udah berusaha gitu kan. Kadang ada juga rasa yang kayak kita pengen tapi belum mencoba, tapi rasanya tuh kita tuh udah gagal gitu kan, padahal kita belum mencobanya gitu. Tapi balik lagi ke diri kita, ke background kita, dan ke
keadaan kita juga gitu, kita gak bisa memaksakan juga. Dan ya finally, dan kalau aku misalkan ada kesempatan buat misalkan ke luar negeri, buat entah itu buat kerja ataupun buat studi, aku pengen banget ngambil itu. Dan aku tuh seorang yang suka banget mengeksplor, mencari hal-hal baru dalam hidup aku, banyak pengalaman, tapi juga harus stabil secara emosional, secara finansial juga. We just have dewasa, kita tuh bakal tua seiring berjalannya waktu, kita bakal tua, umur kita bakal bertambah, dan beban yang kita pikul pun akan lebih besar dari yang kemarin gitu. Tapi dari aku sih kayak ya udah gak apa-apa, jalan aja, I will choose and behave. Gue ngerasa kayak oke, aku memutuskan untuk bahagia setiap hari. Aku memutuskan bahwa aku tuh gak selalu harus baik-baik saja, gak apa-apa, karena it's still cry, I'm so sad, it's no problem, really, it's no problem. Dia bilang kayak really, ya, no problem. Kamu mau nangis disebutkan, kamu mau gimana pun itu terserah kamu, itu diri aku yang tahu gitu kan. Maksudnya kayak itu ngerasa ini gak apa-apa gitu, kita harus baik ke diri kita sendiri, karena orang lain tuh belum tentu baik ke diri kita, tapi kita sendiri harus baik dong sama diri kita. Kalau diri kita gak baik, siapa lagi? Misal kalau orang lain gak mau baik, siapa lagi kalau diri kita? Gue sebenarnya gitu ke diri aku sendiri. Oke. Dari tadi, dari awal sampai akhir panjang banget gue ngomong, dan emang bukunya tuh kayak mau bacain buku Menjadi Dewasa Tanpa Tahu Apa-apa. Memang seperti itu, seperti sekarang aku menjadi dewasa tanpa tahu apa-apa, tapi tetap aku jadi dewasa. Dan kedewasaan itu bukan diukur dari segi umur atau pola pikir, tapi cara kita segi umur, tapi cara kita berpikir. Itu sih menurut aku dewasa itu kayak kita berpikirnya. Oke, terima kasih yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe dari kalian yang bikin gue semangat terus buat bikin video. Jangan lupa juga komen, entah komennya apa terserah kalian juga. Dan salam kenal dari gue kalau kalian yang baru kali ini nontonin video gue. Hai, salam kenal, nama gue Nida Sophia. Di sini gue seseorang yang lagi belajar untuk mencintai diri sendiri, belajar untuk menjadi bangkit dari gimana ya, social tech gitu, kayak mengejar mimpi yang kadang gue juga ragu sama mimpi itu. Dan oke, gitu aja. Dan kalau kalian yang lagi nonton video ini, gue yakin kalian tuh gak sendirian. Kita tuh sama-sama, kita melalui proses untuk menjadi dewasa, kita melalui banyak rintangan, kita melalui banyak luka bahagia ketika kita menjadi hidup ini. Oke, see you next time. Jangan lupa